Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Meskipun saat ini masih dalam masa pandemi dan anak-anak harus belajar di rumah, marilah kita sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran, kalian diberikan kepandaian. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran kali ini kita akan masuk pada tema 7, yaitu kebersamaan. Pada subtema 1, bermain menjaring ikan, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini memahami isi dongeng dengan cermat, memahami sikap kebersamaan dengan teman, memahami gerakan berjalan di air, memahami karakteristik teman. Bermain menjaring ikan. Kita amati, kita lihat gambar kali ini. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Nah, kita amati gerakan berjalan di air di papan tulis ini. Kita bisa lihat contoh gerakan berjalan di air. Ceburkan badan kita ke dalam air. Jangan sampai seluruh badan kita sampai tenggelam. Lalu lakukanlah berjalan disertai mengayunkan tangan untuk membantu meringankan langkah kita saat berjalan di dalam air. Untuk menjadi perhatian keselamatan bagi kita semua, tentunya bagi kalian dapat lakukan di dalam kolam yang dangkal saja. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan kata dangkal? Dangkal mempunyai arti tidak dalam, setidaknya seukuran dengan dada anak-anak. Kalian juga harus dalam pengawasan orang tua. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Marilah kita bersama-sama membaca dan menyimak dongeng fabel Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Perhatikan gambar pada papan tulis ini. Kita membaca dengan ejaan yang benar. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya.
Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau kau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia harus sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus menjawab, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan hidup sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau makanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, setelah kita bersama-sama membaca, dan tentunya kita menjadi tahu apa isi dongeng tersebut, banyak hal yang dapat menjadi contoh sikap yang patut ditiru dan yang tidak. Pastinya kita akan memilih
contoh sikap yang baik ya. Coba sekarang diskusikan bersama anggota keluarga kalian masing-masing tentang sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan perbedaan. Contoh 1. Perbedaan jenis kelamin. Teman kita ada yang berjenis kelamin laki-laki, kelompok laki-laki, dan yang berjenis kelamin perempuan menjadi kelompok perempuan. Berikutnya, perbedaan fisik. Seperti contohnya, ada yang berambut panjang, ada yang berambut pendek, ada yang berambut keriting, dan ada yang lainnya. Yang ketiga, perbedaan kegemaran atau hobi. Contohnya, ada yang gemar bermain sepeda, berenang, menyanyi, menggambar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, meskipun kita banyak perbedaan satu dengan yang lain, kita harus tetap menjaga kebersamaan, kerukunan untuk meningkatkan persatuan bangsa demi mempertahankan kemerdekaan dan kedamaian. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Menjadi pesan dari Pak Guru, jangan pernah malas belajar, karena banyak kebaikan yang pasti kau dapat. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Niscaya sukses, bahagia masa depanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.